and totally evil. Dikatakan setiap pikiran yang ada dalam kehidupan mereka atau imajinasi mereka selalu hal-hal yang buruk, selalu hal-hal yang jahat yang ada di dalam kehidupan daripada manusia, ya. Dan juga bahkan dikatakan ada sesuatu, ya, terjemahan yang lain, ya, yang mengatakan bahwa hatinya ini busuk, saudara. Hati yang busuk sampai intinya, sampai dalam-dalamnya yang bagian yang terkecil. Dikatakan demikian. Ada sesuatu kebusukan di bumi. Di antara kehidupan daripada manusia. Manusia hidup di dalam kejahatan yang sangat besar, dikatakan. Keinginan mereka selalu hal-hal yang jahat. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan apa? Dengan kekerasan. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan teladan daripada Allah sendiri. Allah menciptakan dengan kudus. Allah menciptakan manusia dengan sesuatu yang murni, sesuatu yang baik, sesuatu yang kudus. Tetapi dikatakan manusia hidup di dalam sesuatu kejahatan yang demikian. Saudara ingat, saudara, bahwa dikatakan di dalam kitab Matius, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa sebab sebagaimana halnya zaman Nuh, demikian pula halnya kelak akan kedatangan daripada anak manusia. Kedatangan anak manusia dikatakan seperti zamannya daripada Nuh. Kalau saudara lihat kejahatan yang terjadi pada saat ini, kejahatan demi kejahatan, kejahatan di dalam politik, kejahatan di dalam ekonomi, saudara tadi yang saya katakan, kenapa bank memberikan kredit yang begitu mudah dan lain sebagainya? Karena sesuatu kejahatan, saudara. Mereka tahu bahwa ada seseorang yang sudah pasti tidak sanggup untuk membayar dan mereka memberikan kredit. Sesuatu kejahatan di dalam ekonomi, sesuatu kejahatan di dalam politik, sesuatu kejahatan yang kita bisa lihat. Banyak sekali di luar, banyak sekali crime, banyak sekali pembunuhan. Kenapa suicide bombing tidak berhenti-berhenti? Kejahatan begitu banyak, kejahatan akan makin hari akan makin banyak, saudaraku. Kita melihat akan hal ini. Maka dari itu, apa yang dikatakan di dalam kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-37, kedatangan daripada anak manusia, yaitu seperti zaman daripada Nuh. Zaman daripada kejahatan itu ada. Maka dari itu, saudara, hari ini saya ingin untuk membawa akan kehidupan kita apa yang kita pilih. Kejahatan ada di sana, kejahatan ada di mana-mana. Apa yang saudara pilih? Apa yang saudara dan saya pilih? Saudara, beberapa saat yang lalu, pada saat saya membaca akan surat kabar, saya tercengang, saudara. Yang saat ini banyak sekali, kalau dulu-dulu, banyak sekali gay lesbian mencari pengikut. Mereka berusaha untuk mencari pengikut. Tapi saat ini ateis pun, saudara, ateis pun tidak akan kehilangan, tidak ketinggalan. Mereka pun juga ingin untuk mencari akan pengikutnya. Saudara, di dalam Houston Chronicle diberikan foto, poster yang mengatakan, kalau saudara tidak percaya Allah, join us, ateis. Orang-orang yang tidak percaya akan Allah, mereka yang mempunyai uang banyak, mereka mulai memasang slogan-slogan. Kalau dulu banyak sekali orang-orang yang punya uang, mereka support Christianity yang menuliskan, are you tired? God. Kalau saudara capek, God.
Banyak sekali banner-banner, poster-poster secara demikian. Ya, are you thirsty? God. Tetapi yang saat ini banyak sekali di state Oklahoma, bahkan di Bible Belt, ya, mereka sengaja memasang, kalau tidak percaya Tuhan, join ateis. Saudara, apa yang terjadi? Kejahatan daripada manusia makin merajalela di dunia ini. Kalau kita memperhatikan, makin hari saya sendiri secara pribadi terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan, biarlah aku tetap setia kepada Engkau. Karena kejahatan makin hari akan makin meningkat. Tapi selain itu saya juga mengucap syukur. Tuhan memberikan tanda bahwa itu menjelang kedatangan Tuhan. Ada amin, saudara. Biarlah setiap daripada kita boleh selalu senantiasa waspada akan hal ini. Bahwa zaman daripada Nuh menjadi suatu sign, menjadi suatu tanda akan kedatangan daripada Tuhan. Allah melihat semua kejahatan yang ada pada zamannya Nuh. Maka dari itu di dalam ayat yang ke-6, kita bisa lihat di situ dikatakan bahwa maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan akan hatinya. Memilukan akan hati daripada Tuhan. Apakah saudara bisa imagine, saudara? Bagaimana pernah kita memikirkan bagaimana Allah itu pilu hatinya? It's very difficult untuk saudara yang masih muda. Saudara yang belum pernah berkeluarga. Mungkin saudara nggak bisa membayangkan. Tetapi saya ingin memberikan sesuatu gambaran. Dan saya percaya untuk ibu-ibu yang ada di tempat ini, bapak-bapak yang ada di tempat ini, saudara bisa merasakan akan hal ini. Bagaimana kalau saudara melihat anak saudara yang sebenarnya mempunyai sesuatu good choice, pilihan yang baik, tetapi anak saudara tidak memilih sesuatu yang baik, tetapi memilih sesuatu jalan yang salah. Dan akhirnya hidup di dalam kesalahannya. Akhirnya hidup di dalam menanggung segala beban yang harus mereka terima. Kita sebagai orang tua tentunya merasakan sesuatu kesedihan. Yang mana kita mengasihi anak kita, tetapi anak kita memilih kepada jalan yang salah. Saudara bisa merasakan betapa pilunya. Demikianlah Allah. Allah terhadap anak-anak Tuhan. Allah terhadap kehidupan daripada manusia yang diciptakan menurut gambar dan teladan daripada Allah sendiri. Tetapi anak-anak Allah memilih akan jalan yang lain. Memilih akan kejahatan. Sehingga kejahatan merajalela di dunia. Allah merasa sedih. Di dalam ayat yang ke-6 itu dikatakan menyesalah Allah. Bahwa Ia menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan akan hatinya. Membuat Allah itu sedih. Membuat Allah kecewa, membuat Allah hatinya pilu. Pada saat saudara mungkin merasakan seperti hal ini, tentunya saudara juga akan merasakan sesuatu kesedihan yang berlebihan. Saudaraku, kita boleh melihat hal ini, bahwa Allah menyesal. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan apa? Mereka. Menjadikan mereka. Allah menyesal menjadikan manusia. Saat saya membaca akan hal ini, saya berusaha untuk merenungkan betapa sedihnya Allah karena manusia memilih kepada jalan yang salah. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Tapi jangan sampai kita memilih kepada jalan yang salah. Hal itu akan membuat Allah itu sakit.
Allah itu akan membuat Allah itu sedih. Pada saat Allah melihat akan kejahatan itu, sama seperti pada saat kita melihat kalau anak kita ini kurang ajar kepada kita. Rasanya kita menyesal, kita sedih. Ngapain? Kenapa aku dulu kok punya anak demikian? Lebih baik aku nggak punya anak. Misalnya kalau anak ini berjalan di dalam jalan yang salah. Sepertinya demikian yang terjadi. Apa yang dinyatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dan yang ke-7 ini. Allah begitu menyesal. Tetapi saudara, kita mau belajar. Ada 3 prinsip yang saya ingin sampaikan kepada saudara. 3 prinsip bagaimana dengan pilihan kita. Prinsip yang pertama adalah kita bertanggung jawab terhadap standar kebenaran dan tidak peduli kepada orang di sekitar kita. Saudara mau hidup kuat di dalam akhir zaman ini. Saudara dan saya mau hidup di mana kita boleh selalu senantiasa teguh di dalam iman kita. Untuk kita selalu senantiasa bisa berdiri tegak di hadapan daripada Allah. Maka dari itu prinsip yang pertama, kita bertanggung jawab. Saudara harus mengerti, saudara harus merenungkan bahwa setiap daripada saudara dan saya, kita bertanggung jawab terhadap standar kebenaran. Dan biarlah kita tidak peduli dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena kejahatan makin banyak, karena makin bertambah-tambah, maka dari itu keadaan dunia akan makin menekan kita. Keadaan dunia akan makin mungkin kalau saya boleh gambarkan, makin akan mendesak kita akan berada di dalam sudut ruangan. Kita akan terpojok mungkin. Tetapi saudara, hal inilah yang bisa mengingatkan kita bahwa saudara dan saya bertanggung jawab terhadap standar yang Allah berikan untuk saudara dan saya. Saat ini dunia ini ingin memutarbalikkan akan standar kebenaran itu. Standar kebenaran itu akan diputarbalikkan semuanya. Kita diajarkan sepertinya toleransi, bahwa ada yang mengatakan ya tidak ada standar kebenaran yang mutlak. Kebenaran berubah-berubah tergantung waktu dan tempat dan keadaan. Seems like benar, ya. Sepertinya hal ini benar. Gak ada standar. Karena apa? Karena nantinya akan berubah berdasarkan waktu, berdasarkan tempat, berdasarkan budaya, berdasarkan semuanya diajarkan untuk kita ini hidup di dalam toleransi. Dunia ingin membawa kita kepada sesuatu toleransi. Sesuatu di mana ada sesuatu standar yang bisa dikatakan